Saya dulu jahat banget sih. Ini orang-orang semuanya lagi mendekatkan diri kepada Allah. Kok saya nuduh mereka dengan tuduhan ahlul bid'ah gitu. Maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan. Bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mantan Wahabi asli 5 tahun 5 tahun di Wahabi. 5 tahun melarang kunut. Ya antum Selama ini bid'ah bid'ah. dan sekarang hasanah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa ustadz yang bertaubat keluar dari Wahabi manhaj salah itu. Beliau sudah merasakan bagaimana berada di dalam Wahabi, tidak mengikuti ajaran Wahabi yang ngakunya menjadi ikut manhaj salaf, tapi ternyata yang diikuti adalah manhaj salah ya. Ini pengakuannya bagaimana beliau itu berada di manhaj salah ya, Wahabi. Biar tidak terlalu lama, mari kita langsung simak pengakuan dari 4 ustadz yang bertaubat dan sekarang kembali ke pangkuan Aswaja. Mari kita simak videonya bersama-sama. Saya merasa bahwasanya kok saya dulu jahat banget sih. Ini orang-orang semuanya lagi mendekatkan diri kepada Allah. Kok saya nuduh mereka dengan tuduhan ahlul bid'ah gitu. Kok tega banget saya gitu. Saya nangis itu. Saya nangis dan saya menyesali kenapa kok saya dulu ikut satu aliran yang setiap saat orang misalnya zikir apa gitu. Memang saya, ya mohon maaf ya, mantan Wahabi. Ya. Ya. Sebelumnya kita sejak kecil SD sampai masuk SMP itu, karena SMP kita alhamdulillah kebetulan di pesantren itu Kiai Aswaja, tapi sempat kecolongan. Memberikan kesempatan salah seorang lulusan Madinah ngajar di situ. Tadinya dibatasin pergerakannya, pokoknya nyampein cuman berkaitan dengan bahasa Arab, ya, baca kitab dan sebagainya. Tapi lama kelamaan karena memang nggak dikontrol, akhirnya dia ngajarin tuh, ya, akidah Wahabi. Alhamdulillah sempat merasakan jadi Wahabi. Cukup lama dari SMP, SMA sampai kemudian kita kuliah. Kita pernah S1 di salah satu kampus di Makassar yang ya kita sebutkan aja Stiba. Ya, itu kampus memang berafiliasi ke Wahabi. Banyak dapat beasiswa dari Timur Tengah, terusus Madinah. Ya. Kita lama belajar di situ S1 ya, sambil mengembangkan bahasa Arab. Setelah kita lulus, kita coba-coba ikut beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah kita keterima. Nah, sempat bingung dulu masuk di Madinah. Pengen melanjutkan tradisi keilmuan kita waktu di Stiba, karena memang dulu sempat tertarik dengan ilmu hadis, Bu ya. Pengen masuk jurusan hadis, tapi masa ilmu hadis mulu, kan udah belajar di Stiba dulu. Ya udah kita pindah belajar ke syariah. Ternyata syariah tidak seperti jurusan-jurusan yang lain. Para masyaikh di syariah itu nggak terlalu peduli dengan akidah. Akhirnya apa? Kita belajar di syariah, kaget yang tadinya dulu kita madhabnya madhab tarjih. Pokoknya yang benar ini, yang dirojihkan oleh ustadz-ustadz kita. Kaget diajarkan oleh para masyayikh kita, apalagi kitab dasar, kurikulum kampusnya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab perbandingan mazhab.
Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang rojih dari Mas Syekh di sana. Pokoknya kita disampaikan nih ya, pendapat para ulama kita, nggak ditarjih. Lah kok beda ya? Nggak kayak di Indonesia. Oh, kita semakin bingung di sana tuh. Bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf dan ma'rifatullah. Ini peserta kita luar biasa, ex minhum ya. Luar biasa. Luar biasa. Mantan Wahabi. Mantan Wahabi asli. 5 tahun. 5 tahun di Wahabi. 5 tahun melarang kunut. Ya Allah, Yasin tahlil gimana antum? Selama ini bid'ah. Bid'ah. Dan sekarang hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak baca kitab dan bertanya pada kiai-kiai. Siap, mantap. Mantap, semangat. Semangat. Siapa kita? NKRI. Sahabat Jayadi yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami persembahkan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan saudara kita Wahabi yang terjebak dalam ajaran Wahabi yang ngaku Salafi ternyata salah P, yang ngakunya bermanhaj salaf tapi ternyata manhaj salah. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka sadar dan keluar dari Wahabi, kembali ke ajaran yang benar, yaitu yang ajaran yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diikuti sahabat, tabi'in, dan salafus soleh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.